Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya masih bisa berjalan dengan kaki yang kuat, makan dengan lahap, dan tertawa bersama cucu-cucu ketika usia Anda sudah mencapai 100 tahun? Kedengarannya seperti mimpi, bukan? Namun, tahukah Anda bahwa ilmu kedokteran modern justru menemukan hal mengejutkan? Waktu antara pukul 3 hingga 5 pagi bisa menjadi kunci rahasia panjang umur. Banyak orang mengira bahwa di jam tersebut kita harusnya tidur lelap. Tetapi, riset dari Harvard Medical School dan data dari WHO menyebutkan bahwa aktivitas ringan pada waktu ini dapat memperbaiki fungsi otak, menjaga kekuatan tulang, hingga mencegah penyakit degeneratif yang sering menimpa para lansia. Bayangkan, hanya dengan mengubah satu kebiasaan kecil, hidup Anda bisa bertambah lebih panjang hingga puluhan tahun. Mengapa hal ini penting? Karena setelah melewati usia 70, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Otot mulai melemah, kepadatan tulang berkurang, dan daya ingat menurun. Kondisi ini memang wajar, tetapi bukan berarti tidak ada cara untuk memperlambat prosesnya. Menurut para dokter spesialis geriatri, justru pada fase inilah kita wajib menjaga ritme hidup dengan lebih disiplin. Dan salah satu cara yang paling sederhana, namun paling sering diabaikan, adalah dengan bangun dan melakukan aktivitas ringan di waktu dini hari. Kebiasaan ini memang menantang. Banyak orang berkata, untuk apa bangun jam segitu? Saya sudah tua, tubuh saya lemah. Tetapi, justru disinilah letak keajaibannya. Pada saat fajar, tubuh sedang berada dalam kondisi terbaik untuk melakukan proses detoksifikasi alami, memperbaiki sel-sel rusak, dan menyeimbangkan hormon. Aktivitas ringan seperti berjalan, peregangan, atau bahkan sekadar minum air hangat di jam tersebut bisa membuka pintu menuju umur panjang. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya hal ini bekerja? Dan apakah benar ada contoh nyata dari orang-orang yang berhasil merasakan manfaatnya? Mari kita telusuri lebih jauh. Ilmu kedokteran menjelaskan bahwa tubuh manusia bekerja mengikuti irama biologis yang disebut circadian rhythm. Irama ini mengatur bagaimana hormon diproduksi, kapan tubuh merasa segar, dan kapan kita merasa mengantuk. Nah, pada pukul 3 hingga 5 pagi, ritme ini sedang berada dalam fase transisi yang sangat penting. Hormon kortisol, yang berperan mengatur energi, mulai meningkat secara alami. Sementara itu, melatonin, hormon yang membantu tidur, sedang menurun. Perubahan inilah yang menjadi momen tepat untuk mengaktifkan tubuh dengan perlahan. Menurut data Harvard Medical School, lansia yang membiasakan diri bangun lebih awal dan melakukan aktivitas ringan mengalami perbaikan signifikan dalam fungsi otak. Ingatan mereka lebih tajam, risiko pikun lebih rendah, dan suasana hati lebih stabil. Bahkan, riset panjang WHO menunjukkan bahwa orang dengan habits bangun sebelum fajar memiliki risiko 40% lebih rendah terkena penyakit degeneratif seperti Alzheimer. Ini bukan sekadar angka, tapi bukti nyata dari kekuatan tubuh ketika bekerja selaras dengan alam. Selain fungsi otak, bangun dini hari juga berkaitan erat dengan kesehatan tulang dan sendi. Pada jam tersebut, tubuh masih menyimpan cadangan energi dari tidur malam yang cukup. Jika digunakan untuk berjalan ringan atau senam peregangan, tekanan pada persendian menjadi lebih terkendali. Inilah yang membuat banyak pria lansia tetap mampu berdiri tegak meski sudah berusia 80-an. Sebuah studi di Jepang menemukan bahwa aktivitas pagi hari membantu meningkatkan kepadatan tulang hingga 10% dalam 1 tahun pada kelompok lansia yang rutin melakukannya. Jadi, jika Anda ingin memperpanjang hidup, kuncinya bukan pada obat mahal atau perawatan medis rumit, melainkan pada bagaimana Anda menghargai jam-jam emas tubuh. Ingat, pada saat orang lain masih tertidur lelap, tubuh Anda sebenarnya memberi kesempatan emas untuk memperbaiki diri. Pertanyaannya, apakah Anda siap memanfaatkannya? Mari kita lihat contoh nyata dari Pak Harto, seorang pria berusia 73 tahun di Semarang. Setelah pensiun, ia sering merasa kehilangan arah. Tidurnya tidak teratur, berat badannya naik, dan ia mulai mengalami tekanan darah tinggi. Suatu hari, ia mengikuti kajian kesehatan lansia yang diselenggarakan di puskesmas setempat. Dari situ ia belajar tentang manfaat bangun pukul 4 pagi. Awalnya, terasa sangat berat. Namun, ia mencoba perlahan, tidur lebih awal,
bangun dini hari, lalu berjalan kaki sejauh 500 meter. Setelah 3 bulan, perubahan luar biasa terjadi. Tekanan darahnya turun, ia jarang sakit kepala, dan yang paling mengejutkan, hubungannya dengan cucu-cucu menjadi lebih dekat, karena ia punya energi untuk bermain dengan mereka setiap pagi. Kisah Pak Harto bukan satu-satunya. Menurut catatan dokter di Semarang, banyak pasien lansia yang mencoba pola serupa mengalami perbaikan nyata pada kondisi fisik dan mental mereka. Aktivitas dini hari ternyata bukan sekadar olahraga, tetapi juga cara untuk memberi ruang pada jiwa agar lebih tenang. Nah, saya ingin bertanya pada Anda yang masih menyimak sampai di sini. Apakah Anda merasa terinspirasi oleh cerita Pak Harto? Jika iya, tuliskan di kolom komentar nomor 2 sebagai tanda bahwa Anda benar-benar memperhatikan. Jangan lupa, sambil menulis itu, tekan tombol like, subscribe, dan share channel Kebijaksanaan Lansia, supaya semakin banyak sahabat seusia kita yang tahu rahasia sederhana ini. Sekarang mari kita bergeser ke Yogyakarta. Ada seorang wanita tangguh bernama Bu Marni, usia 69 tahun. Setelah ditinggal suaminya, Bu Marni sempat merasa hidupnya hampa. Ia sering begadang, jarang beraktivitas, dan akhirnya mulai mengalami osteoporosis ringan. Dokter yang menanganinya menyarankan perubahan gaya hidup, salah satunya dengan bangun pagi dan rutin melakukan jalan kaki ringan. Awalnya Bu Marni menolak, merasa bahwa tubuhnya sudah terlalu tua. Namun setelah melihat sahabatnya yang rutin bangun pagi tampak sehat di usia 75, ia pun mencoba. Bu Marni mulai dengan hal sederhana, bangun pukul 4 pagi, minum segelas air hangat, lalu berjalan kaki mengelilingi halaman rumah. Setelah 1 tahun, hasilnya mengejutkan. Kondisi tulangnya membaik, ia jarang merasa nyeri, dan dokter menyebut kepadatan tulangnya meningkat. Secara emosional, Bu Marni juga merasa lebih tenang. Ia mengatakan bahwa momen dini hari membuatnya merasa dekat dengan Sang Pencipta, sekaligus memberi energi positif untuk menjalani hari. Data ilmiah mendukung kisah Bu Marni. WHO mencatat bahwa aktivitas ringan sebelum fajar membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi peradangan, dan memperbaiki kualitas tidur malam berikutnya. Bahkan, penelitian di Eropa menunjukkan bahwa wanita lansia yang bangun pagi memiliki risiko patah tulang 30% lebih rendah dibanding mereka yang sering bangun siang. Kisah Bu Marni mengajarkan kita satu hal, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Bahkan ketika usia hampir 70, tubuh masih bisa menyesuaikan diri. Yang dibutuhkan hanyalah niat dan konsistensi. Selain Yogyakarta, ada juga kisah Pak Ahmad dari Bandung, usia 76 tahun. Beliau dulunya seorang guru, tetapi setelah pensiun, ia lebih banyak duduk di rumah. Akibatnya, kadar gula darahnya naik dan ia mulai mengalami gejala diabetes. Anak-anaknya khawatir, hingga akhirnya mereka mendorong Pak Ahmad untuk mencoba kebiasaan baru, bangun sebelum fajar dan berjalan kaki bersama tetangga. Hasilnya sungguh mencengangkan. Dalam 6 bulan, kadar gulanya turun, ia lebih bertenaga, dan bisa kembali aktif mengajar ngaji di lingkungan rumahnya. Apa yang dialami Pak Ahmad sejalan dengan riset medis. Aktivitas dini hari membantu mengatur kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menurunkan risiko komplikasi. Itulah mengapa dokter sering mengatakan, jika ingin sehat di masa tua, Anda harus mulai dari kebiasaan kecil. Sampai di sini, saya ingin memastikan, apakah Anda masih mendengarkan dengan penuh perhatian? Jika iya, silakan tuliskan di kolom komentar, nomor 4, sebagai tanda semangat Anda untuk berubah. Dan tentu saja, jangan lupa tekan like, subscribe, dan share video ini, agar semakin banyak orang tua di Indonesia yang bisa belajar bagaimana cara sederhana menjaga kesehatan di masa tua. Di Surabaya, ada cerita lain yang tak kalah menarik. Bu Siti, usia 74 tahun, sempat mengalami gejala depresi ringan setelah ditinggal suaminya 5 tahun lalu. Ia kehilangan nafsu makan, sering sakit kepala, dan jarang berinteraksi dengan tetangga. Namun, menantunya yang seorang perawat menyarankan agar Bu Siti mencoba bangun pagi dan melakukan aktivitas ringan. Ia memulai dengan duduk di teras pukul 4 pagi, menghirup udara segar,
dan perlahan menambah dengan berjalan kaki sejauh 200 meter setiap hari. Dalam 3 bulan, perubahan signifikan terjadi. Bu Siti merasa lebih bersemangat, nafsu makannya kembali, dan tekanan darahnya stabil. Cucu-cucunya bahkan berkata bahwa nenek mereka terlihat jauh lebih ceria. Secara ilmiah, hal ini bisa dijelaskan. Bangun pagi membantu mengatur produksi serotonin, hormon yang berperan besar dalam mengatur suasana hati. Tidak heran jika gejala depresinya berkurang. Penelitian dari Harvard juga menunjukkan bahwa paparan sinar matahari pagi meningkatkan kadar vitamin D alami, yang penting untuk menjaga kekuatan tulang dan daya tahan tubuh. Jika kebiasaan ini dipertahankan, manfaatnya bisa menambah harapan hidup hingga belasan tahun. Sahabat kebijaksanaan lansia, dari Semarang, Yogyakarta, Bandung, hingga Surabaya, kisah nyata para pria dan wanita lansia membuktikan satu hal. Bangun sebelum fajar adalah kebiasaan sederhana yang mampu memperpanjang umur hingga puluhan tahun. Riset Harvard Medical School dan data WHO hanyalah penguat dari apa yang sudah dibuktikan orang-orang di sekitar kita. Jadi, jika Anda ingin tetap sehat setelah usia 70, tetap kuat meski usia bertambah, dan hidup bahagia hingga 100 tahun, jawabannya ada pada kebiasaan kecil ini. Ingat, tidak perlu langsung melakukan olahraga berat. Cukup dengan minum air hangat, berjalan ringan, atau sekadar duduk di teras dan menghirup udara pagi. Itulah cara sederhana untuk menjaga tubuh agar tetap cukup bertenaga. Sekarang, mari buat janji kecil pada diri sendiri. Mulai malam ini, tidurlah lebih awal. Pasang alarm pukul 4 pagi. Saat bangun, lakukan hal sederhana yang bisa membuat tubuh Anda lebih sehat. Ingat, hidup panjang bukan soal jumlah tahun, tapi tentang bagaimana kita menjalaninya dengan kualitas yang lebih baik. Dan sebelum video ini benar-benar berakhir, saya ingin mengajak Anda, jika merasa terinspirasi, tekan tombol like, subscribe, dan share channel Kebijaksanaan Lansia. Tuliskan di kolom komentar, saya siap bangun pagi untuk hidup sampai 100 tahun, sebagai tanda komitmen Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.